mengejar ridha Allah, itulah yang harus kita lakukan. Zikrullah itu membuat kita cepat untuk bahagia. Dengan mengingat Allah, yang namanya hati itu menjadi tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita jumpa lagi dengan Fajr Ramadan. Kita syukuri dengan cara gaspol amalnya. Nah, kalau kita sudah masuk Ramadan dan kemudian nih pemerintah nih membolehkan mudik ya, meskipun dengan beberapa syarat gitu kan. Nah, gimana mudik itu apa sih perlunya? Apa sih manfaatnya? Apa sih hikmahnya di balik mudik itu? Nah, yang pertama memang mudik itu tradisi ya, sebenarnya tradisi di mana itu digunakan ritual tradisi dari Indonesia untuk saling silaturahmi, mengunjungi, khususon adalah anak-anak mengunjungi orang tuanya yang mungkin terpisah jauh. Nah, apa hikmah di balik mudik ya? Dengan adanya mudik ya mau tidak mau kita akan birrul walidain, yaitu berbakti pada kedua orang tua. Karena Anda bisa bayangkan orang tua itu dulu tinggal berdua saja, kemudian menikah berdua, kemudian punya momongan kita-kita ini, kemudian mereka bersama kita semua terus sampai kita menikah, kemudian setelah menikah kemudian keluar dari rumah dan kemudian tinggal sendiri kadang jauh. Ya, Anda bisa merasakan dulu rumah yang sangat rame dengan kamar yang cukup banyak, 3 atau 4 kamar, sekarang kosong melompong, nggak ada siapa-siapa. Itu kalau orang tua merasakan, apalagi kemudian malam takbiran nggak ada temennya, nggak ada anak yang pulang, itu rasanya hatinya mesti teriris-iris gitu kan. Walaupun ya nggak apa-apa, ya nggak usah pulang, nggak apa-apa, itu kan di mulutnya gitu kan, di hatinya ya besok kamu pulang, kamu kan. Jadi orang tua itu walaupun kita udah besar, orang tua itu menganggap kita anak. Maka ketika kita pulang minta dibikinkan sambal kesukaannya kesukaan kita, ibu kita yang bikinin mas ya, atau minuman kesukaan kita yang biasa dibuatkan oleh ibu tidak merasa itu beban, kadang-kadang merasa bangga, seneng, oh berarti aku sih jadi ibunya, dia masih minta sama aku, jadi rasa keibuannya masih nggak hilang, rasa kebapaannya juga nggak hilang. Nah, jadi mudik itu mau nggak mau nomor 1 hikmahnya adalah birrul walidain. Jadi kalau kalian pulang, kita pulang dengan tiket mahal, harus bayar tol mahal gitu kan, bensinnya mahal gitu kan, tiketnya mahal, oleh-olehnya mahal, pokoknya begitu pulang itu habisnya jutaan, ini gitu aja lah bahasa kasarnya. Nggak apa-apa kalau kamu niatnya birrul walidain, yaitu dalam rangka berbakti pada orang tua, nanti berpahala dan Allah balas rezekinya gitu. Jadi jangan sampai kalian pelit gitu kan. Waduh wah jarak jauh gini, wah ini ya, makanya semakin panjang jauh mudiknya semakin banyak rezekinya. Insya Allah begitu, karena yang dikeluarkan banyak duitnya, nanti Allah ganti rezekinya lebih banyak lagi, amin gitu ya. Jadi untuk Anda yang mudik ya niatkan untuk birrul walidain, termasuk yang mudiknya cuma jarak dekat, karena mungkin ngepek tonggo dapatnya tetangga, jadi nggak jauh gitu kan, cuma belakang rumah, samping rumah, depan gang atau satu kampung, ya nggak apa-apa, tapi tetap harus ada mudiknya, harus datang gitu kan, harus, apalagi yang cuma dekat ya sowan lah, itu wajib. Nah, jadi nomor 1 adalah birrul walidain hikmahnya. Yang kedua adalah hikmahnya adalah menghapus dosa, karena ada dosa yang itu tidak bisa terhapus sebelum kita minta maaf. Maka pentingnya ketika kita itu lebaran itu adalah mencari kolega, teman atau siapapun yang berpotensi kita bikin dosa kepada dia. Kalau cuma orang baru sebetulnya nggak seberapa, kita mohon maaf lahir batinnya, kalau kita nggak pernah ketemu sama orang itu sebetulnya nggak begitu manfaat, walaupun boleh. Yang penting itu kita yang sering ketemu atau kita yang kira-kira berpotensi dulu pernah berbuat dosa sama dia, pernah menzalimi dia, karena mungkin dulu teman di kampung, ya karena ada mungkin Anda ketika kecil suka jahili teman Anda, dan yang dijahili itu Anda masih tahu orangnya, kamu minta maaf lah sama dia gitu, atau dulu apa-apalah namanya, pokoknya kesempatan itu untuk ketemu tetangga, saudara, kolega, keluarga, minta maaf lah sama mereka, karena itu bisa menghapus dosa. Yang ketiga, orang yang mudik itu insya Allah tadi akan diberikan panjang umur dan rezekinya lancar, karena dia silaturahmi. Barang siapa melanjutkan silaturahmi, maka insya Allah usianya panjang dan juga rezekinya lancar, amin. Jadi nggak usah takut kalau harus mudik, ya enggak apa-apa,
Kita upayakan harus ada mudik kalau bisa, meskipun kalau memang belum bisa pada hari itu karena memang ada tugas yang sangat urgent atau mungkin karena masih ada kesulitan anggaran, ya mudah-mudahan diganti di hari yang lain. Artinya mungkin setelah mudiknya usaha kamu mudik sendiri gitu kan, ya bisa. Kalau para pedagang seringnya izin usaha nggak mudik ya, saya seminggu 2 minggu ini lebaran sampai seminggu 2 minggu aku jualan, ini pas laris-larisnya, nanti setelah itu saya mudik, ya monggo lah, itu teknis. Yang penting orang tua itu dikaruhke, orang tua itu ditelepon, dikonfirmasi, itu seneng ya, jangan dibiarin aja, terserah nanti. Wah itu sakit tuh hatinya itu seakan-akan semedot, istilah orang Jawa kalau pas takbiran gitu, tetangganya pada datang, anak-anaknya nggak ada yang datang gitu kan, waduh rasanya gimana gitu hatinya. Nah oleh karena itu, karena tahun ini insya Allah diperbolehkan mudik, ya silakan mudik, tetap jaga prokes, nawaitunya diluruskan, mudik itu jangan sampai mudik untuk pamer, nah itu berbahaya ya. Baik, demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengejar ridha Allah, itulah yang harus kita lakukan. Zikrullah itu membuat kita cepat untuk bahagia. Dengan mengingat Allah, yang namanya hati itu menjadi tenang.